Jadi, di minggu ketiga ini dijelaskan bahwa affiliate itu dibayar based on performance atau dibayar berdasarkan hasil penjualan daripada konten yang kita buat. Oke guys, jadi kita udah masuk ke minggu ketiga pembimbingan affiliate premium dari Rebelio. Nah, di sini di minggu ketiga kita bertemu dengan Kodeni Santoso. Oke, di dalam pertemuan ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, yang harus dilakukan setelah audiens kita engage dengan kita. Lalu yang kedua adalah menjual mimpi kepada market. Yang ketiga, teknik copywriting menggunakan ChatGPT untuk buat ide konten, caption, dan script. Nah, di sini Kodeni Santoso berpesan bahwa tugas affiliate itu mendatangkan traffic, entah itu secara organik ataupun secara paid, bisa melalui ads. Nah, jadi di minggu ketiga ini dijelaskan bahwa affiliate itu dibayar based on performance atau dibayar berdasarkan hasil penjualan daripada konten yang kita buat. Jadi affiliate itu sangat berbeda dengan influencer. Kalau influencer itu dibayar karena reach yang mereka miliki. Jadi mereka dibayar berdasarkan reach yang mereka miliki. Tapi afiliator berbeda. Nah, sebagai seorang affiliate, kita harus muncul di depan kamera. Nah, kenapa sih? Mungkin timbul pertanyaan, kan kita hanya mempromosikan produk orang lain, tapi kenapa kita harus muncul di depan kamera? Karena orang itu dia perlu pegangan, dia perlu percaya akan seseorang. Jadi ketika kita affiliate memunculkan muka, mereka akan pelan-pelan trust atau percaya kepada kita. Dan sehingga membuat mereka akan lebih tenang dan merasa aman ketika membeli produk ini, produk yang kita tawarkan. Dan secara nggak langsung, ketika kita menampilkan muka, personal branding kita pun ikut terbangun. Nah, affiliate itu ibaratnya temen ya. Seringkali nih, kalau kita diajakin oleh agen-agen, misalnya contoh ya, agen-agen asuransi, yuk gabung ke asuransi ini. Asuransi A ditawarin, asuransi B ditawarin, kita nolak. Tapi ada sekali teman kita datang lalu ngajakin, gue pakai asuransi ini loh. Yuk mau nggak ikutan sama gue? Nah, tiba-tiba kita timbul. Tiba-tiba kita jadi ingin ikut mengikuti asuransi ini. Lalu membeli produk asuransi C misalkan. Yang ditawarkan atau direkomendasikan oleh teman kita. Nah, ini artinya apa? Bahwa affiliate kita itu sama seperti teman kita tadi. Ketika kita muncul, mereka akan lebih trust. Kita ini adalah menjadi teman daripada audiens kita. Sehingga ketika kita menawarkan sesuatu, merekomendasikan sesuatu, mereka akan lebih tertarik. Mereka akan lebih mau mengikuti. Demikian. Nah, seringkali kita menjadi affiliate, bingung nih mau masuk ke niche mana. Bingung mikirin niche-nya. Nah, di sini, di pertemuan ini dijelaskan sangat jelas. Stop pakai kata niche. Niche mungkin levelnya agak tinggi ya. Kita pakai kata satu problem. Kalian tuh mau menyelesaikan problem siapa? Satu problem yang kalian mau selesaikan itu problem apa? Nah, fokus ke sana. Nanti setelah kalian fokus ke satu problem itu, kalian akan menemukan banyak solusi yang bisa kalian jadikan produk. Ataupun kalian bisa mengambil produk dari orang yang telah memiliki produk tersebut, kita menjadi affiliate-nya. Demikian. Akan jadi lebih enak. Kita nggak fokus ke produknya, tapi kita fokus ke problemnya. Di sini kode ini juga ngomong ya, kalau kita orang Indonesia ini, kalau di ngomong nis, aduh pusing mikirnya. Tapi kalau coba disuruh pikir, satu masalah yang kita alami, langsung. Bukan cuma satu lagi ya, banyak yang timbul. Nah, sebagai seorang afiliator, kalau mau kita menjadi super affiliate, menjadi seorang super affiliate, kita harus menjadi seorang content creator yang baik. Nah, content creator itu apa sih? Content creator itu di kepalanya harus banyak ide. Mungkin ngomong nggak sering ya, tapi di sininya harus ada banyak ide. Ide apa sih yang harus ada di dalam sini? Ide yang ingin kita sharingkan. Seorang content creator itu harus memiliki opininya masing-masing. Kalau enggak, kita akan sangat tertekan dalam proses kita menjalani profesi content creator ini. Sangat simpelnya, seorang content creator itu harus mau nih berbagi pengalaman apa yang dia alami dalam hidupnya. Secara simpel bisa dikatakan demikian. Nah, ingat, di New Creator Economy ini, attention itu adalah segalanya. Kita harus fokus ke attention terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kita dapat attention-nya, baru kita pikirin nih, mau kita masuk produk atau affiliate, link affiliate kita melalui sisi mana, mau melalui sudut pandang mana. Nah, yang penting attention-nya dulu dapat. Lalu kemudian itu urusan gampang. Urusan
masukin produknya, mau di mana itu urusan gampang ketika attention telah kita dapatkan. Nah, sebagai content creator dan juga affiliate, kita jangan menjual reach. Karena akan sangat susah nanti apabila terjadi sesuatu di platform. Atau ketika akun kita kena banned. Akan sangat sulit sekali. Nah, jadi kita harus fokus ke list building. Jadi kita harus fokus ke membangun kolam kita sendiri. Membangun daripada audiens kita sendiri. Jadi ketika kita ada terjadi sesuatu dengan platform, kita masih ada nih database atau list daripada audiens kita sendiri. Nah, jadi kita nggak perlu takut lagi dan tidak terikat oleh platform-platform itu. Kalau reach susah, ketika misalnya platform ini tutup, kita padahal udah gede, kita harus ulang lagi dari platform ini, reach-nya dari nol lagi. Demikian. Nah, dalam proses kita buat konten, pasti kita sering dengar namanya copywriting ya. Menggunakan, sekarang udah banyak sekali copywriting di luar sana. Kita banyak sekali course copywriting di luar sana. Nah, tahu nggak sebenarnya zaman sekarang membuat copywriting itu sudah sangat terbantu sekali dengan namanya AI, apalagi dengan munculnya ChatGPT ya. Nah, ChatGPT ini sangat powerful, akan tetapi kita harus tahu cara menggunakannya. Kita harus tahu cara menggunakan ChatGPT ini. ChatGPT ini ibarat adalah seperti chatbot. Ya. ChatGPT ini seperti chatbot. Kita seperti berbicara dengan mesin, berbicara dengan AI-nya, seperti ngobrol dengan AI tersebut. Oke, jadi kemampuan daripada ChatGPT ini itu tergantung dari apa yang kita tanyakan. Seberapa kritikal hal yang kita tanyakan. Barulah ChatGPT ini bisa menghasilkan sesuatu yang powerful. Nah, mungkin kita sering di luar sana belajar tentang copywriting dalam membuat konten ya. Perlu namanya copywriting. Nah, mungkin kita kesulitan nih membuat copywriting. Lalu ketika muncul ChatGPT, kita telah dipermudah, akan tetapi kita masih belum bisa menciptakan copywriting yang powerful, yang berdampak pada konten kita ataupun pada ads kita. Nah, ada banyak sekali formula di sana yang paling umum itu AIDA ya. Attention, interest, desire, action. Nah, itu yang paling umum. Ada PAS, FAB, ada banyak sekali. Nah, tapi gimana sih cara kita menggunakan AI untuk menciptakan copywriting yang sangat powerful? Nah, jadi di buku ini dijelaskan, ini buku terbaru dari Codemy yaitu AI Copywriting. Nah, buku AI Copywriting Black Book ini sangat praktikal ya. Aku udah baca dan di dalamnya dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana kita menggunakan ChatGPT atau AI ini sendiri menciptakan copywriting yang sangat powerful dengan menggunakan formula-formula yang ada. Bagaimana kita memberikan prompt atau masukan inputan kepada ChatGPT untuk menghasilkan bagaimana cara kita menanyakan sesuatu dengan ChatGPT untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dan bersifat powerful. Bagi kalian yang mau buku AI Copywriting ini, aku taruh linknya di deskripsi dan juga pin di komen. Langsung aja klik linknya ada di sana untuk dapati AI Copywritingnya sekarang juga. Di dalamnya benar-benar powerful. Di sini banyak sekali inputan dan masukan yang bisa kita gunakan untuk membuat daripada copywriting yang berkelas. Oke, sekian jadi dari pertemuan minggu ketiga ini sangat luar biasa sekali, banyak sekali masukan, insight, aha moment yang gue temuin dan berharap hasil dari yang gue sharingkan ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa mulai buat konten sekarang juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. I will see you in next video. Bye-bye.